Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil islamani wal islam wa khassana bisyari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani was sunnah, amma ba'du. Para pemirsa setia, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, summal alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang. Berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selimutan rahmat Allah senantiasa tercurahkan buat dan bagi kita semua. Dengan harapan yang besar, dengan selimut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu, kita diberikan anugerah yang besar, yaitu berupa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti di dalam kehidupannya tanpa terkecuali berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang berhasil ataupun menjadi orang yang sukses. Setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada saya dapati anak manusia yang di dalam kehidupannya ingin menjadi orang yang belangsak, menjadi orang yang celaka. Semua ingin menjadi orang yang sukses dan ingin menjadi orang yang berhasil di dalam segala bidang yang dia tekuni. Akan tetapi sesungguhnya pada niat yang luhur tersebut, pada niat yang baik tersebut, tidak sedikit orang-orang yang merasakan kekecewaan. Karena apa yang diinginkan, karena apa yang dicita-citakan tidak lagi tercapai. Maka pada kondisi inilah timbul berbagai masalah, dampak ekses daripada sebuah kegagalan kehidupan. Catatan buruk masyarakat kita mengatakan tentang orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup semacam ini. Berapa banyak di antara mereka yang memilih jalan hidup yang sudah tidak lagi agamis. Berapa banyak di antara mereka nekat melakukan bunuh diri. Berapa banyak di antara mereka yang berani nekat loncat dari tempat-tempat ketinggian. Entah dari mal, entah dari gedung, apartemen, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terjerumus ke dalam dunia narkotika. Kenapa mereka melakukan hal itu semua? Karena mereka menghindar sebuah anggapan perkataan orang lain yang mengatakan dirinya gagal di dalam menghadapi ujian di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini berapa banyak kita dengar dan kita lihat di dalam sosial kehidupan kita, orang-orang yang merasa berat dengan himpitan kehidupan, kebutuhan yang sudah tidak lagi sebanding antara pemasukan dengan pengeluaran, yang akhirnya seseorang menghalalkan berbagai macam cara. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, memanipulasi data, memarkup data, bahkan berani memanfaatkan jabatan yang dia miliki untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Kenapa mereka lakukan itu? Maka jawabannya sama, untuk memuaskan hawa nafsu dan kesenangan pribadi semata. Ini adalah dampak negatif. Ini adalah musibah bagi mereka, orang-orang yang terlepas, orang-orang yang gugur sifat sabar di dalam hati dan dada-dada mereka. Dan inilah gambaran orang-orang yang senantiasa memaksakan kehendaknya
Dia menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala harus meridhoi dari segala yang dia mau. Allah selalu mengikuti dari keinginan yang ingin dia tuju. Dia tidak sadar, dia tidak paham. Hakikatnya kita semua adalah manusia. Kita semua hamba Allah. Yang Allah ciptakan kita, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan berupaya bekerja keras semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi sadarkah kita, keberhasilan itu mutlak berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memerintahkan kita untuk berupaya. Allah hanya menganjurkan kepada kita untuk bekerja keras, untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi perlu kita sadari batasan diri kita sebagai seorang anak manusia. Kalau kita adalah hamba Allah yang keberhasilan itu berada di dalam genggaman tangannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran musibah yang terjadi kepada anak manusia yang hilang sifat sabar di dalam hati mereka. Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya, beliau mendefinisikan musibah. Seraya mengatakan al-musibatu hiya ma yulaimu tab'u. Yang namanya musibah adalah sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, itulah yang disebut oleh musibah menurut Imam Al-Jurjani. Musibah dalam khazanah Islam tak lain merupakan salah satu alat uji yang Allah Subhanahu wa ta'ala fasilitasi sebagai barometer keimanan serta menjadi ukuran kesempurnaan keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tabrani melalui jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan laisa bimu'minin mustakmilul iman man lam ya'uddal bala'a ni'matan warrakha'a musibatan. Nabi mengatakan sesungguhnya bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya, bukan seorang mukmin yang sempurna akan imannya, yang dia tidak menghitung sesungguhnya pada setiap musibah yang Allah berikan terdapat di dalamnya ada sebuah kenikmatan. Dan tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak pernah memperhitungkan sesungguhnya pada setiap kebahagiaan, setiap kenikmatan yang Allah berikan terselip di dalamnya ada sebuah ujian. Maka oleh karenanya tidak salah ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ma asobatni musibatun ila wajadtu fiha salasa ni'amin. Sayyidina Umar mengatakan, sesungguhnya tidaklah menimpa kepadaku, kata Sayyidina Umar, akan satu musibah kecuali aku dapati pada musibah tersebut minimal ada 3 kenikmatan. Musibah yang menimpa daripada Sayyidina Umar masih mengatakan ada 3 kenikmatan paling sedikit yang dia dapati dari musibah yang Allah berikan tersebut. Beliau mengatakan salah satunya, innaha lam takun fi dini. Sesungguhnya musibah itu tidak terjadi di dalam urusan agama. Kalau orang terkena musibah dengan hilang harta, hilang popularitas, hilang jabatan, hilang benda-benda yang dia sukai, hilang benda-benda yang dia cintai, semuanya dalam berkaitan dunia, kata Sayyidina Umar ibn Khattab, itu bukan musibah. Kenapa? Tidak berkaitan tentang agama, tidak berkaitan tentang akidahku, kata Sayyidina Umar. Tapi musibah yang besar, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apabila berkaitan dengan agama, agamanya rusak, agamanya tergolongkan, keluarganya susah melakukan amal ibadahnya, anak dan istrinya tidak mau diajak melakukan kebaikan, bahkan na'udzubillah, dia dengar ada keturunannya bisa keluar daripada agama Islam. Maka itulah musibah yang terbesar, kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau masih berkaitan dengan dunia, itu bukan musibah yang besar. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Umar.
Oleh karenanya orang-orang yang tertimpa musibah, entah kecelakaan pesawat, entah tenggelam, entah banjir dan lain sebagainya, sesungguhnya hal itu masih patut kita syukuri dalam kacamata keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang tersebut yang Allah berikan ujian sampai dengan menghadirkan kematian, dia mendapatkan janji Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Salawat dari Allah kepada mereka, orang-orang yang terkena musibah, berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah. Mereka orang-orang yang terkena musibah mendapatkan rahmat dari Allah. Apa rahmat dari Allah? Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Maka satu sisi kita memandang ini sebuah ketidakadilan, tapi di satu sisi lain Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan hamba-hambanya dengan jalan yang lain ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa anak manusia, berbagai macam ujian yang menimpa anak manusia, pastilah tidak Allah bebankan itu kecuali Allah sudah mengukur kadarnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan satu ujian, satu permasalahan, satu beban hidup kepada seseorang kecuali Allah sudah mengukur kapasitasnya. Tidak mungkin melebihinya. Orang-orang yang ditinggalkan dengan sebab musibah, Allah sudah mengukur, insya Allah keluarganya siap untuk menerima. Orang-orang yang masih kecil ditinggal oleh orang tuanya, insya Allah Allah sudah siapkan penggantinya dan Allah sudah siap tanggungannya. Selama orang itu merasa sadar akan ketetapan dan keridhoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita? Layaknya seorang mukmin yang sejati bagaimana? Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong buat kalian sifat sabar dan sholat yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah menyertai kepada orang-orang yang sabar. Dua hal inilah yang perlu dilakukan. Sifat sabar dan menjadikan sholat sebagai penolong kita. Setelah kita merenung dan berpikir bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berdasarkan kehendak dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Oleh karenanya, bersyukurlah orang-orang yang Allah karuniakan sifat sabar di dalam hati dan dada-dada mereka. Bersyukurlah mereka yang Allah anugerahkan dan Allah tanamkan sifat sabar di dalam hati dan diri-diri mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang Allah tanamkan sifat sabar di dalam hati mereka, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memandang pada sebuah keberhasilan ataupun kegagalan, pada keduanya terdapat kebaikan ataupun keburukan secara seimbang, seiring apabila seseorang itu memandang dengan kacamata ketentuan, ketetapan, serta keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki sifat sabar, maka dia senantiasa mengatakan al-khair wa syarr bimasyiatillah. Segala kebaikan dan keburukan yang terjadi pada dirinya, semuanya sudah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah melalui jalur proses terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sekalipun dalam pandangan mata manusia, kita merasa itu perbuatan tidak adil yang Allah berikan kepada kita. Sadar sekali lagi, inilah ketetapan dan kekuasaan Allah. Seraya Allah ingin mengajarkan kepada kita, kita hanya seorang hamba, harus memahami kapasitas dirinya sebagai seorang hamba. Sadarlah kita bahwasannya kita masih memiliki Tuhan yang mengatur segala apa yang terjadi di alam dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sabar atas musibah yang Allah berikan, orang-orang yang sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepadanya, dia ikhlas dan ridho akan ketetapannya, maka tidak ada balasan yang pantas kecuali pahala yang besar dan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Allah menganugerahkan surga
kepada mereka orang-orang yang melakukan sifat sabar, bersabar atas setiap ketetapan yang Allah berikan dengan berupa surganya, dibuktikan pada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebuah kisah masyhur yang sering kita dengar, bahwasannya Ibnu Abbas pernah menawarkan kepada sahabat Atha bin Abi Rabbah, "Wahai sahabatku, maukah kau kuberitahu salah seorang penghuni surganya Allah yang orang tersebut masih berada di dunia. Orangnya masih hidup, tapi sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah seorang penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Atha mengatakan, "Aku mau tahu wahai sahabatku, siapakah orang yang beruntung itu? Orang yang masih hidup tapi sudah digambarkan sebagai salah seorang penghuni surganya Allah." Maka dalam hadis yang panjang itu, sahabat Ibnu Abbas menceritakan, pernah satu ketika datang seorang wanita menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu datang menghadap Nabi, berkeluh kesah, bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li." "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit epilepsi, aku terkena penyakit ayan. Ketika penyakit itu datang secara tiba-tiba, hilang aku, tidak sadar diriku, bahkan terbuka, tersingkap auratku. Orang-orang yang berada di jalan bisa melihat akan aibku, bisa melihat akan auratku. Fad'ullaha li." Wahai Rasul, doakanlah kepada Allah untuk kebaikanku, untuk kesembuhanku. Maka baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memandang kepada wanita ini, dari atas kepala sampai dengan bawahnya dilihat oleh Nabi. Nabi tidak langsung mendoakan, Nabi tidak langsung mengangkat kedua tangannya, seraya Nabi mengatakan, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki." Nabi mengatakan, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau sabar atas ketetapan yang Allah berikan kepada dirimu, tidak mengeluh dengan musibah yang Allah berikan kepadamu, menganggap baik segala macam ujian yang terdapat pada dirimu, walakil jannah ay wajabatil jannah, maka wajib bagi dirimu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Wa in syi'ti sabartu da'atullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau kau tidak sabar dan berkehendak ingin sembuh dari penyakit yang diderita oleh dirimu, ingin terbebas dari ujian yang Allah berikan kepadamu, maka aku akan berdoa akan kesembuhan dirimu, tapi tidak ada jaminan surga buat dirimu. Bayangkan saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita bayangkan reka ulang, ada seorang wanita yang dalam keadaan sakit, berharap sakitnya bisa sembuh dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi, tapi Nabi justru memberikan pilihan kepada dirinya. Bapak ibu yang di rumah, jangan bayangkan orang-orang yang kena penyakit epilepsi itu seperti orang yang sakit pada zaman kita saat ini, pada tahun kita saat ini. Pada zaman saat itu pengobatan belum sehebat saat ini, tabib belum ada sepintar sampai dengan saat ini, tidak sepintar saat ini. Kalau ada orang yang kena penyakit epilepsi, maka sudah dipastikan wanita apapun dia, setinggi apapun jabatannya, secantik apapun dia, kalau sudah terkena penyakit ini, sudah bisa dapat digambarkan, bisa dapat disimpulkan apa yang sudah terjadi pada masa itu, dijamin menjadi seorang perawan tua. Jangan kita bayangkan pengobatan pada zaman dahulu seperti ataupun sehebat saat ini. Zaman dahulu orang kalau sudah kena penyakit epilepsi tidak bisa dimudah sembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Bahkan bisa dijamin pada saat itu bisa menjadi perawan tua. Secantik apapun dia, sekaya apapun dia, kalau sudah kena penyakit epilepsi, maka bisa menjadi perawan tua dan tidak ada laki-laki yang mau mendekatinya.
Kita bayangkan perempuan itu datang, hadir, berjumpa dengan Nabi, mengharapkan agar Nabi mau mendoakan supaya penyakit yang dideritanya bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi malah memberikan dua opsi pilihan. Kalau dia sabar, Allah anugerahkan surga. Tapi kalau Rasul mendoakannya dengan kesembuhan, tidak ada jaminan surga buatnya. Kalau kita gambarkan hal ini terjadi kepada diri kita, ini sebuah hal yang dilematis buat kita. Satu sisi kita ingin merasakan kehidupan dengan normal, terhindar dari penyakit, terhindar dari musibah. Apalagi ada Nabi yang hidup pada saat itu sehingga doanya diijabah oleh Allah. Tapi satu sisi Nabi menawarkan satu hal yang luar biasa dengan memberikan ganjaran surga atas setiap kesabaran anak manusia apabila menerima keridhaan yang Allah berikan kepada dirinya berupa musibah. Maka wanita ini dengan mantap di hadapan Rasulullah SAW mengatakan, asbiru ya Rasulullah. Ya Rasul, aku bersabar ya Rasul. Aku menerima musibah yang Allah berikan kepada diriku. Aku menerima ketatapan yang Allah berikan kepada diriku. Fad'ullah alla atakasyaf. Tapi ya Rasul, doakan aku supaya ketika penyakit ini datang dengan tiba-tiba, Allah tidak mengungkap akan auratku, tidak terbuka akan auratku ketika penyakit ini datang secara tiba-tiba kepada diriku. Maka Rasul mengangkat kedua tangannya, mendoakan, dan doanya diijabah oleh Allah. Allah perintahkan malaikat ketika wanita ini dalam keadaan bulding, ketika wanita ini sedang kumat dengan penyakitnya, dan terbuka roknya, maka ditangan oleh angin yang ditahan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran orang-orang yang sabar. Inilah gambaran orang-orang yang menerima ujian dengan keridhaan. Allah berikan ganjaran yang besar berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering menganggap ujian ataupun musibah yang menimpa diri kita melebihi daripada batas kapasitas kita. Bahkan berapa banyak orang yang merasa putus asa dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan timbul sebuah perkataan di dalam hatinya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melakukan ketidakadilan kepada dirinya. Dia merasa sudah melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya, sudah melakukan amal kebajikan dengan luar biasa. Tapi kenapa musibah tidak rundung berhenti kepada dirinya? Sadarkah kita ketika saat itu terjadi, perasaan itu tiba di dalam hati anak manusia, sesungguhnya hatinya sudah goyah, keimanannya sudah dirongrong oleh setan-setannya Allah, sehingga seakan-akan berani menganggap Allah sudah melakukan ketidakadilan. Untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan jiwa ini di dalam menghadapi musibah, perlu kita bangun sebuah sifat semangat di dalam diri ini. Sadarkah kita, sesungguhnya musibah yang Allah berikan kepada kita bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, bila dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, maka ujian yang Allah berikan kepada kita tidak ada bandingannya. Kecil ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Syekh An-Nawawi di dalam kitabnya secara lantang menceritakan sebuah kisah yang masyhur kita dengar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Allah kalau menguji diri kita, Allah memberikan musibah kepada kita, paling hanya 1-2 hal yang beruntun, tidak lebih daripada itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam 4 ujian secara berturut-turut. Pertama, Allah menguji dengan faqdi malihi. Allah binasakan hartanya. Setan yang sering mendengar nama Nabi Ayub diceritakan oleh para malaikat di atas langit. Setan yang mendengar kemuliaan Nabi Allah Ayub di atas langit karena menganggap orang yang ahli ibadah, iri setan kepadanya. Setan mengatakan pantas saja Nabi Ayub beribadah dengan tenang. Pantas saja Nabi Ayub bisa melakukan ibadah dengan begitu baiknya. Karena Allah sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka setan datang meminta izin kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub agar terbuktikah bahwasannya kualitas keimanan Nabi Ayub itu pantas disebut-sebut, bahkan dijadikan perbincangan oleh para malaikat di atas langit. Maka Syekh Nawawi menceritakan
maka Allah memberikan kuasa kepada setan tersebut untuk turun kepada bumi untuk menguji Nabi Allah Ayub. Yang pertama diuji adalah harta kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub punya harta yang luar biasa. Sawah padang yang luar biasa, banyak tanamannya. Tapi ketika setan itu datang, dibinasakan oleh setan. Bukan hanya ladangnya, tapi juga orang-orang yang menjaga ladang tersebut dibinasakan. Maka dilaporkan setan kepada Nabi Ayub bahwasannya ladangnya sudah dibakar, ladangnya sudah dibinasakan. Maka apa jawaban Nabi Ayub? Nabi Ayub seraya mengatakan, alhamdulillah huwa a'taniha wa huwa akhadhaha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah yang memberikannya dan dia pula lah yang mengambilnya. Bisakah kita memberikan jawaban yang sama sebagaimana yang disampaikan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika ditimpa musibah oleh Allah, hilang hartanya, mengatakan huwa a'taniha huwa akhadhaha? Bisakah kita ketika barang yang kita cinta hilang seraya mengatakan demikian itu? Rasa-rasanya berat kita mengucapkan hal itu. Tidak cukup sampai di situ. Karena melihat Nabi Ayub terus beribadah, padahal sudah hilang harta kekayaannya, maka setan semakin panas. Maka setan menguji yang kedua, wa waladihi, anak-anaknya. Anak-anak Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang lebih dari satu, rumahnya diguncangkan sedahsyat-dahsyat, sehingga anak-anak yang berada di dalamnya meninggal semuanya. Maka datang kembali setan itu menghadap kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dan menceritakan bahwasannya anaknya sudah meninggal dunia. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, fastaghfirullah, astagfirullah. Hanya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tidak ada sedikit ucapan Nabi Ayub merasa penyesalan. Di hatinya merasa kekecewaan kepada Allah. Sudah rajin beribadah, tapi tidak kunjung reda musibah yang Allah berikan kepadanya. Setan yang melihat seperti itu terus-menerus mengujinya. Tidak puas karena Nabi Ayub terus beribadah kepada Allah, sehingga menguji yang ketiga, wa tamziki jasadi, dirusak daripada jasad tubuh daripada Nabi Ayub ketika masih hidup. Bahkan Syekh Nawawi menceritakan, ditiupkan sebuah angin yang masuk ke dalam lubang hidungnya Nabi Ayub. Nabi Ayub merasa kepanasan tubuhnya, gatal yang luar biasa. Lalu Nabi Ayub menggaruk dengan kuku-kukunya. Digaruk karena begitu kencangnya rasa gatal itu, kuku-kuku yang ada pada Nabi Ayub pun terputus. Kukunya copot, karena apa? Sibuk menggaruk, saking gatalnya luar biasa. Tidak puas dengan itu, Nabi Ayub mencari lap yang kasar, seperti serpihan genteng untuk menggaruk rasa gatal yang ada pada dirinya. Tapi tak kunjung rasa gatal pun itu hilang, saudara. Masih gatal yang beliau rasakan. Bukan hanya itu, karena gatalnya Nabi Ayub, rusaknya tubuhnya, diuji oleh Allah yang terakhir, wahajri jami'in nas, maka ditinggalkan dia oleh orang-orang yang dicintai, ila zaujatahu, kecuali hanya istrinya saja yang menemaninya. Itulah ujian yang ditimpa oleh Nabi Ayub. 4 ujian secara bertubi-tubi. Allah hilangkan harta kekayaannya, Allah hilangkan anak keturunannya, Allah uji dengan badannya yang rusak. Dan yang terakhir, dihindari, dijauhkan oleh orang-orang yang cinta kepadanya, kecuali hanya istrinya. Tapi Nabi Ayub masih bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi Ayub masih beribadah kepada Allah. Ini Nabi Ayub, luar biasa kesabarannya. Kalau kita bandingkan dengan musibah yang diterima oleh kita, rasa-rasanya malu kita. Malu rasanya, karena apa yang ditimpakan kepada kita tidak sebanding dengan yang diujikan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, mari supaya hati ini tetap tenang menghadapi musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Bangun seraya mengatakan di dalam hati ini, pertama, tidaklah ujian yang Allah berikan kepada kita melebihi batas kapasitas kita. Tidak mungkin. Allah pasti sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang kedua, hibur hati kita bahwasannya ujian yang Allah berikan kepada kita masih kecil dibandingkan ujian-ujian orang terdahulu. Ketiga, ketika seseorang itu menerima dengan keridhaan, menerima dengan kelapangan dada, dengan musibah yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan pahala yang besar berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan musibah yang sering menimpa diri kita, menimpa negara kita dan negara-negara muslim lainnya,
Mudah-mudahan senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.